Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan, nama saya Farida Hanum, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama, LPTK UIN Sumatera Utara, Angkatan 1, tahun 2025, dengan NIM 031424700021, sekaligus sebagai guru agama Islam di SMP Swasta Al-Ulum Medan. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi menghindari riba dan melaksanakan tabayun dengan metode PBL, materi pelajaran kelas 7, semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mulai kita berdoa, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Sama-sama berdoa. Iya, doa. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Berarti sehat semua ya. Ini Umi mau cek dulu kehadiran. Nanti sebelumnya cek dulu kehadiran, baru nanti kita sama-sama. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya menambah kecintaan kita untuk negeri kita yang tercinta ini. Oke ya, sama-sama kita lakukan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Siapa yang tahu apa itu hibah? Nah, sebelum kita masuk kepada tujuan apa sih tujuan kepada ini? Siapa yang tahu apa itu hibah? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang tahu nak? Ada yang tahu? Oke, silakan. Gibah berarti memuji, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada gibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk gibah. Gibah ibaratkan memakan daging saudaranya sendiri. Iya, panjang lebar. Boleh tepuk tangan untuk Anda. Oke. Hibah itu intinya kita membicarakan keburukan orang lain di belakang orangnya. Ayo, siapa yang tahu tabayun? Karena ini pembahasan kita hari ini. Siapa yang tahu tabayun? Apa itu tabayun? Ayo, coba tunjuk tangan sebelum masuk tuh. Masuk kepada penjelasannya. Siapa yang tahu tabayun? Ada yang tahu? Apa sih itu tabayun? Masih Aska. Ayo Aska, yang lain tak bersuara nampaknya ini. Silakan Aska. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya. Iya, intinya tabayun itu adalah kita cross check dulu berita itu benar apa tidak. Jadi tak boleh kita langsung dapat berita dari orang lain, dari teman,
langsung kita percaya bahwa berita itu adalah benar tanpa ada cross check di situ. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Oke, jadi nak, pelajaran kita pada hari ini tentang ghibah itu nanti kamu semua akan bisa menunjukkan bagaimana perilaku terpuji di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat nanti memahami larangan ghibah dan pentingnya tabayun. Nanti akan kita lihat di surah apa terdapat. Nanti kalian juga bisa baca tentang materi ghibah yang ada di buku. Oke, kemudian apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nanti akan Umi jelaskan bagaimana pengertian ghibah, tabayun, mengidentifikasi bahaya dan akibat dari perbuatan ghibah. Ternyata ketika kita berkata-kata ghibah itu ada nanti perbuatannya itu akan berdampak negatif. Jadi ada dampaknya. Oke, kemudian menjelaskan nanti pentingnya tabayun dalam menerima informasi. Kemudian membiasakan diri menjauhi ghibah dan melaksanakan tabayun. Kemudian anak-anak Umi, nih pengertian ghibah dan bahayanya. Oke, siapa yang bisa membacanya? Yang suara kelas dulu. Khalid, silakan Khalid, bacakan. Apa itu pengertian ghibah di sini? Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain tanpa pengetahuannya. Iya. Kemudian apa bahaya ghibah, Syaka? Menimbulkan permusuhan, menghilangkan pahala, mendapat dosa besar, merusak hubungan sosial. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Khalid dan Syaka. Iya. Berikutnya pengertian tabayun. Sakuela, apa pengertian tabayun? Tabayun adalah meneliti kebenaran informasi sebelum mempercayainya. Iya. Pentingnya tabayun. Vanila, Vanila mana? Iya, Vanila. Mencegah fitnah dan kesalahpahaman, mencegah keadilan, menghindari keputusan yang salah. Iya. Kemudian coba ini ada contoh kasus. Siswa menyebarkan kesalahan temannya kepada orang lain. Ada kesalahan temannya diceritakannya kepada orang lain. Ayat 12. Di buku juga boleh kalian lihat. Umi ambil saja potongan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Apa artinya ada? Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Iya. Jauhilah dari prasangka buruk terhadap orang lain, karena prasangka itu adalah dosa. Jadi intinya dari ayat ini, janganlah menggunjing satu sama yang lain. Satu sama lain kita tidak boleh menggunjing, tidak boleh menceritakan yang buruk-buruk. Ya. Oke, selanjutnya ada Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Umi ambil lagi potongannya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ini tentang tabayyun. Apa artinya? Coba tolong bacakan. Ya. Jika datang orang fasik membawa berita, maka telitilah. Iya. Itulah tadi namanya tabayyun. Jadi kalau ada orang membawa berita, kita harus cross check dulu benar enggak beritanya. Jangan kita langsung sebarkan. Berarti kita ikut di dalam orang fasik tadi, ikut di dalam ghibah tadi. Nah, jadi kalau salah kita menyampaikan kepada orang lain, timbullah kesalahpahaman, timbullah hal-hal yang tidak baik. Nanti tidak bisa bersahabat lagi. Nah, jadi makanya harus tabayyanu, tabayyun, agar tidak menyesal karena kesalahan informasi. Oke, anak-anak Umi, tabu anak
Oke, duduk kembali. Ini diberikan LKPD buat nanti nama-nama kelompoknya. Kelompoknya sudah Umi berikan sebelumnya ya, sebelum pelajaran, sebelum memulai pelajarannya sudah dikelompokkan. Oke, ya. Oke, silakan. Nah, lihat. Buat nama kelompoknya. Semuanya? Sekarang Umi minta kalian mempresentasikan ke depan apa yang sudah kalian buat pada hari ini. Silakan. Yuk. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ghibah dan tabayun. Ghibah adalah membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Ghibah sangat dilarang di ajaran Islam karena ghibah adalah sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan akibat atau dampak negatif dari ghibah bagi diri sendiri dan orang lain adalah bagi kita dapat mendapatkan dosa dan dijauhi atau tidak dipercaya oleh orang lain lagi. Dan bagi orang lain, namanya akan tercap menjadi yang tidak bagus. Bagaimana cara kita menghindari perbuatan ghibah? Nah, kita bisa melakukan tabayun, berkumpul dengan orang soleh, dan menjaga lisan kita. Apa sih arti tabayun itu? Tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas dan benar keadaannya. Kita melakukan tabayun agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak merusak hubungan persahabatan kita. Sekian dari presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sebelumnya, ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara kita bersikap ke teman kita yang menceritakan kita di belakang kita? Kita harus tetap menemaninya dan menasehatinya agar tidak terlalu percaya dengan omongan orang lain. Ada lagi? Mana kesimpulannya? Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ayo. Bagus sekali yang udah nampil tadi ke depan. Sekarang siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ayo, dengan semangat siapa? Oke, silakan Khalid. Kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah pentingnya sikap kritis dan teliti dalam menerima informasi serta menghindari perbuatan ghibah. Itu kesimpulan. Oke, itu aja. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, luar biasa. Jadi, anak-anak Umi sayang, ghibah itu adalah menggunjing, menceritakan orang lain di belakangnya. Itu tidak boleh kita lakukan. Ya, tidak boleh kita lakukan ghibah. Kalau seandainya ada orang lain yang menyampaikan cerita kepada kita, kita harus tabayun, jangan terima begitu saja. Apalagi itu cerita
Tidak boleh. Jadi kita harus bertabayun. Apa itu? Terpentingnya tabayun untuk mencegah agar kita tidak jatuhnya nanti kepada fitnah. Jadi tidak boleh kita menghindari. Jadi untuk menghindari ghibah, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang tidak mau menceritakan orang lain. Jadi kalau seandainya kalian berkumpul dengan orang-orang yang salah, suka menceritakan orang lain, nah itulah berarti kalian termasuk ke dalamnya. Nah, jadi itu tidak boleh. Ghibah itu harus kita hindari. Mengapa begitu? Karena ayat Al-Quran sudah mengatakan kalau kamu menggunjing sesama kamu berarti kamu memakan bangkai saudara kamu sendiri. Itu tidak boleh. Makanya usahakan kita itu berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang tidak suka menghibah, yang tidak suka menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Dan kalau kita mendapatkan suatu berita, tolong tabayun, cross check dulu berita itu benar apa tidak. Dan tidak boleh kita juga menyampaikan berita yang belum tentu kebenarannya kepada orang lain. Oke sayang, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian di refleksi ini, siapa yang pernah kira-kira merasakan dirinya pernah melakukan ghibah yang secara tidak sadar? Siapa? Ayo. Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah merasakan, pernah menceritakan kawannya di belakang kawannya? Jadi sebelum kita dipanggil oleh Allah harus minta maaf. Jadi nanti kalau ada kita sudah pernah menceritakan, kita sadar, ya Allah, saya pernah menceritakan teman saya. Nanti kita harus minta maaf kepada teman kita supaya kita tetap menjalin silaturahim sama-sama kawan kita, supaya jangan ada berantem di antara kita. Oke nak? Oke, bisa minta maaf nanti? Jumpai kawannya. Saya minta maaf ya, saya kemarin ada menceritakan tentang, saya mohon maaf ya. Jadi bisa begitu? Bisa. Jadi kalian adalah anak-anak hebat pada hari ini. Paham tentang ghibah dan tabayun. Oke nak, kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Sama-sama yuk, ada tanda tangannya. Subhanakallahumma